bahwa kamu terlambat membayar gaji karyawanmu 1 hari aja, itu bisa berarti satu keluarga nggak makan. Kamu nggak pernah berada di posisi mereka, makanya kamu nggak tahu. Makanya kamu bilang, halah cuma telat sehari, kenapa sih karyawan kok pada marah-marah? Because you don't understand. Nah baru sisanya masuk ke owner. Gak sedikit perusahaan yang hancur dari dalam yang tadi aku udah sebut. Gak sedikit perusahaan yang kolaps karena organisasinya kacau. Karena tidak memahami framework stakeholder yang akan kita bahas hari ini. Yaitu framework stakeholder yang sering aku pakai adalah segitiga stakeholder. Di mana ada 3 pemain, 3 orang yang ikut dalam permainan di setiap bisnis. Apapun bisnisnya, apapun industrinya, sudah pasti ada 3 stakeholder ini. Dan kita akan bahas segitiga stakeholder ini di chapter berikutnya. Dan aku perlu pastikan kamu bahwa ini nggak ada di buku. Ini murni berdasar dari penilaian dan pengalamanku di lapangan. Of course kamu boleh berbeda pendapat. Of course kamu boleh protes. Kamu nggak setuju silahkan komen, diskusi di kolom komentar. Tapi yang jelas memang ini aku coba untuk sebaik mungkin berada di tengah. Oke? Sebelum kita mulai ngebahas frameworknya, aku pengen kita mulai dengan membahas sesuatu yang jarang dibahas di konten-konten atau di YouTube. Soal kepemimpinan, soal dunia kerja dan karir. Jadi gini, aku minta kamu jujur. Pernah gak sih kamu iri sama bosmu sendiri tempat kamu bekerja? Muncul pikiran gue yang kerja, dia yang kaya. And that's normal, you know. Itu wajar, nggak salah punya pikiran kayak gitu. Itu sangat manusiawi. Masalahnya yang sebenarnya terjadi di otak kita waktu kita melihat bos kita dengan kekayaannya, dengan keberhasilannya. Aku boleh bilang, sejauh pengalamanku ya, itu nggak lebih dari ilusi optik. Kenapa aku bilang ilusi optik? Ya karena yang kamu lihat itu hanya outputnya. Yang kamu lihat mobil listriknya. Yang kamu lihat rumahnya, restoran mewahnya, liburan ke luar negerinya. Sedangkan inputnya gak pernah kamu lihat. Inputnya apa? Modal, resiko bisnis. Dia kerja gak mengenal waktu. Weekend tetap kerja, malam-malam tetap kerja, tetap stres mikirin cash flow, mikirin hutang, mikirin outstanding, customer yang belum lunas pembayarannya. Sedangkan dia harus menggaji karyawannya. Itu inputnya. Belum lagi biaya atau beban experience mereka untuk akhirnya punya bisnis yang sekarang berhasil ini. Dulu dia udah berapa kali gagal dan udah berapa miliar atau berapa ratus juta yang telah hilang. Itu input yang tidak kamu lihat. Makanya aku bilang ini ilusi optik. Belum lagi buat sebagian pengusaha yang mungkin modalnya dengan menjaminkan sertifikat rumahnya. And that's happen. Banyak loh. Banyak mereka hutang bank dan rumahnya yang dijadikan jaminan. Ada resiko yang besar dan resiko itu berani mereka ambil. Dan ketika berhasil, of course mereka mendapatkan profit atau keuntungan yang mungkin buat kamu sangat amat besar. Belum lagi ya kalau boleh jujur ya. Ini supaya kamu tahu dulu aja apa sih yang bisa jadi resiko di sisi pengusaha atau owner atau pebisnis. Kehilangan orang kepercayaan. Bayangin kamu ngebangun bisnis ini bekerja sama dengan partnermu. Tiba-tiba dia ngebawa kabur duit misalnya. Ngebawa kabur customer atau klien-klien besar misalnya. It's happening. It's happening now and it's always happened before. Di dunia kongsi perkongsian bisnis itu. Yang awalnya sahabat jadi kompetitor. Itu juga risiko. Dan semua itu tidak pernah masuk di postingan Instagram mereka. That's why aku bilang ini ilusi optik. Benar-benar ilusi. But memang ada gak sedikit pengusaha, pebisnis, owner yang zolim. Yang sangat amat serakah. Bahkan dia tidak ragu untuk merugikan, memeras keringat karyawannya separah itu. Dan menggunakan teknik-teknik manipulasi untuk ngebuat karyawannya terkunci, entah ijazahnya ditahan, entah ditakut-takutin. Kalau misal kamu keluar dari sini kamu itu nggak ada yang nerima di tempat lain. Waktu kamu naik gaji kamu malah dihancurkan harga dirimu supaya kamu ngerasa kecil dan kamu nggak berani keluar. Yang sengaja memanfaatkan kemiskinanmu supaya kamu tidak punya celah uang tabungan. Lalu kamu berani ambil resiko untuk membuka bisnis baru atau bahkan untuk pindah ke tempat baru aja kamu nggak berani. Itu ada dan aku tidak membela sama sekali tipe pengusaha yang seperti itu. Ini harus clear, oke? Clear ya. Pengusaha itu ada spektrumnya. Di sisi yang satu ekstrim banget, dia serakah, dia manipulatif, dia narsisistik, dia rela mengambil lebih banyak dari yang seharusnya
dan merugikan karyawan yang telah memberikan yang terbaik untuk mereka. Ada itu di ekstrim satu ya. Di ekstrim satunya ada pengusaha yang sangat humanis, yang sangat fair, yang sangat apresiatif, yang sangat memikirkan kesejahteraanmu benar-benar dari hati. Mungkin mereka belum bisa memberikan dengan uang, tapi kamu bisa merasakan ketulusan di hatinya. Itu ada ya, ekstrim positif, ekstrim negatif. Nah yang aku bicarakan adalah yang di tengah. Yang di tengah, yang kebanyakan pengusaha ada di tengah, yaitu orang-orang yang memang menginginkan profit yang lebih besar terus, menginginkan keuntungan yang lebih tinggi terus, dan menginginkan juga bisnisnya supaya lebih sustainable. Yang biasanya sustainable itu lebih aman jangka panjangnya ya. Jadi alih-alih hanya bisa menguntungkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi dia juga harus memikirkan gimana caranya bisnisnya aman 10 tahun ke depan. Maka dia ngebuat sistem. Biasanya waktu mereka implementasi sistem baru itu, karyawan yang lama merasa, aduh kok ribet banget sih sekarang. Udah makin gede kok, udah makin besar untungnya kok lu malah bikin kita jadi makin ribet sih. Nah itu termasuk di pengusaha yang di tengah, yang menurutku masih fine. Dan yang ada di tengah itu jumlahnya mayoritas pengusaha. Begitu pula karyawan. Karyawan itu juga ada spektrumnya. Ada karyawan yang sangat amat negatif ya. Toksik, dia manipulatif, dia berpotensi melakukan fraud. Dia akan mengunci divisinya supaya terus butuh sama dia. Dia akan mencari ladang-ladang basah untuk ngentit sana sini, untuk mencuri duit-duit kecil, memanipulasi anggaran dan sebagainya. Ada tuh, ada. Di ekstrim negatif. Di ekstrim positif juga ada karyawan yang sangat loyal, memberikan yang terbaik, gak pernah minta, gak pernah nuntut, minta kenaikan gaji sangat jarang dan itu pun sangat sopan. Kalau ditolak dia tetap senyum-senyum, tetap bersyukur. Ada tuh karyawan idamannya para pengusaha, ada. Tapi yang banyak kan yang di tengah, yaitu karyawan-karyawan yang merasa dia akan memberikan yang terbaik, dia bertanggung jawab, tapi please dong kasih timbal balik yang setimpal, yang rasional. Gue tahu kok bisnis ini keuntungannya berapa, dan gue juga tahu kok beban operasionalnya sebesar apa, piutang usaha yang belum terbayar ke kita berapa. Kayaknya fair kok kalau gue minta gaji sekian. Nah itu kebanyakan karyawan ada di tengah. Begitu pula stakeholder satunya, yaitu stakeholder customer atau klien. Jadi segitiga stakeholder yang tadi aku sempat mention di awal teman-teman adalah 3 pemain dalam sebuah bisnis, yaitu pengusaha, pebisnis, karyawan, dan customer. Dan 3 ini punya spektrum masing-masing, ada yang bad, ada yang good ya. Yang aku mau bahas yang di tengah, yang normal. Oke, is that clear? Good, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Dan sekarang kita ngomongin data dan fakta gitu ya. Ini aku bacain ya. Lebih dari 50% pengusaha di sektor UMKM bangkrut. 45% bisnisnya gagal setelah 5 tahun, sedangkan 65% gagal setelah 10 tahun. Jadi 2 dari 3 bisnis yang dibangun itu gagal dalam kurun waktu 10 tahun. Cek iklan sebentar teman-teman. By the way, aku punya grup WhatsApp dan membership namanya Future Leader buat kamu yang serius ingin mengakselerasi karir. Di situ kita akan berdiskusi soal karir dan dunia kerja, di mana setiap bulan akan ada 1 kali sesi workshop via Zoom yang materinya selalu kita update, dan kamu juga bisa nonton semua recorded kelas profesional yang udah ada hampir 50 episode, dan aku juga udah buatin guide-nya kalau kamu mau rewatch dari episode mana lalu kemana yang terbaik untuk kamu, udah kita kategorisasikan juga. So, if you want to accelerate your career, please consider untuk join membership Future Leader. That's it. Thank you very much. Kita kembali ke konten. Artinya apa? Aku ingin kontraskan ke kamu soal resiko. Ini yang biasanya kita nggak sadar gitu. Begitu kita ngelihat pengusaha, ngelihat pebisnis, ngelihat bos kita yang begitu kaya, begitu happy dengan kondisi finansialnya, kita lupa soal resiko. Sekarang aku mau kontrasin ke kamu. Kamu tahu judi nggak? Judi bola misalnya, itu kemungkinan menang dan kalahnya itu 50-50 loh. Kemungkinan menang, kemungkinan kalah sama-sama 1:1, oke? Nggak perlu effort, nggak perlu kerja keras, nggak perlu melek malam tiap hari. Kamu lembur, nggak perlu. Kamu murni ada modal berapa, 1 M, kamu main sama temenmu, kamu kalah, kamu kehilangan 1 M, kamu menang, kamu dapat 1 M. 50-50. Sedangkan dari data yang tadi kita ketahui bahwa 65% bisnis atau 2 dari 3 bisnis gagal, padahal itu sudah kerja keras, udah membangun selama 10 tahun ya, udah mengeluarkan banyak investasi lah, udah menggaji orang banyak, udah membuat produk, segala kerumitan bisnisnya, 2/3 gagal. Artinya teman-teman, resiko dalam menjalankan bisnis ini jauh lebih besar dari yang kita ketahui. Melihat dari probabilitas keberhasilan bisnis aja, wajar nggak sih ketika akhirnya berhasil, keuntungannya besar? Karena di dunia bisnis we know bahwa profit is derived
from risk. Profit itu selalu hadir dari resiko. Contohnya gini, bisnis yang resikonya semakin tinggi itu profitnya pasti lebih tebal. Sedangkan yang bisnis yang pasti-pasti aja, yang aman-aman aja, profitnya pasti lebih tipis. Itu udah pasti, semua orang tahu itu. Yang lebih beresiko pasti lebih banyak keuntungannya. Is it still unfair bahwa mereka bisa dapat uang yang cukup banyak melihat resiko kegagalan yang begitu besar dan butuh pengetahuan, kemampuan, wawasan, kecerdasan bisnis, kecerdasan finansial, kecerdasan operasional, kemampuan mengelola organisasi? Is it still unfair for you bahwa orang yang akhirnya berhasil itu dengan harga mahal yang harus dibayar, dengan syarat atau dengan kemampuan yang luar biasa tinggi dan harus banyak paham banyak hal gitu, mendapatkan duit yang gede? Is it still unfair? Apakah tetap nggak adil? Kalau menurutku ya adil, teman-teman. Sekali lagi ini nggak ngomongin pengusaha yang zolim, yang ekstrim negatif, nggak ya. But I want you to understand this. Karena kalau kamu bisa memahami ini dan kamu bisa memahami kacamata bosmu, kacamata direktur atau kacamata ownermu, dan kamu mulai act accordingly ya, kamu di dalam meja-meja rapat kamu mulai pakai kacamatanya dia akan acknowledge itu, dia akan sadar, wah kamu kok tahu yang aku rasakan, oh kamu tahu ya stresku ya, kamu akan dipandang sebagai future leader, kamu akan dipandang sebagai orang yang wah ini ternyata bisa jadi partner berpikirku nih, partner sharingku nih. Dan dari situ mudah-mudahan bisa ngebuka kamu ke pintu rezeki yang lebih besar. Hanya dengan berempati dan memahami kompleksitas isi kepala seorang pemilik bisnis. Nah, sebagai penutup di chapter ini soal resiko bisnis. Kamu mungkin sebagai karyawan senior, ini biasanya karyawan senior yang sering kali telah membantu membangun bisnis tertentu di tempat dia bekerja, udah 5 tahun kerja, 10 tahun kerja, tapi ngerasa gak cukup dihargai sama pemilik bisnisnya. Dia mulai bertanya-tanya, aku nih sebenarnya mampu loh kalau berbisnis ini sendiri. Aku nih bisa loh buka agensi sendiri. Aku nih bisa loh kalau bikin rumah produksi sendiri tanpa harus kerja di dia. Aku punya semua kemampuan teknisnya, aku paham. Klien punya beberapa kontaknya, bisa nih aku geser, aku kasih harga lebih murah. Iya kan? Sebagian dari kamu merasakan itu kan di titik tertentu dalam hidup kan. Dan kamu berharap kamu bakal punya profit dan penghasilan yang tinggi. Sekarang aku tanya, kenapa kamu belum melakukan itu? Jawabannya satu, karena tidak ada modal kan? Correct? Nah, sekarang aku mau jawab. Tidak ada modal ini adalah problem yang sangat solvable, yang sangat bisa di-solve. Dengan apa? Ya dengan berhutang. Kamu punya rumah, rumahnya bisa kamu jaminkan ke bank. Selama gambaran bisnismu benar-benar potensial, benar-benar bagus, besar kemungkinan kamu di ACC. Oke, itu satu. Yang kedua, kamu bisa cari investor kok. Kamu buat aja presentasinya, kamu buat kerangka bisnis yang kamu mau. Kamu bikin strategic plan dari bisnismu. Lalu kamu presentasikan ke beberapa orang-orang kaya. Siapa tahu di antara mereka ada yang berani invest di kamu. And you can do it yourself. Ya kan? Jadi masalah modal ini yang sering kali di kepalamu. Coba aku punya modal, Wah, aku tak nggak dewe gak ate ribet ngene gitu kan biasanya. Aduh, aku kalau bikin bisnis ini nggak akan aku ribetin dah karyawanku. Toh harusnya bisa gini aja beres kok. Iya kan? Nah, bisa loh sebenarnya. Sangat bisa. Kamu bisa pinjam ke bank, kamu bisa hutang di pihak ketiga misalnya di perusahaan-perusahaan financing. Kamu juga bisa cari investor. Pertanyaanku, kalau emang ada yang mau ngasih kamu duit 1M untuk kamu mulai bisnis itu yang kamu yakin dengan kemampuanmu itu kamu bisa, berani nggak kamu? Coba jawab jujur, berani gak 1M? Resiko kamu tanggung. Kalau gak berani, ini bukan berarti aku sedang mempermalukanmu, enggak. Kalau kamu gak berani, berarti kamu sekarang matanya sudah terbuka dan sudah sadar bahwa kamu ternyata selama ini belum melihat harga sebenarnya dari apa yang kamu irikan, yang kamu envy-kan ke bosmu. That's it. Itu akhir dari chapter ini dan kita lanjut ke chapter berikutnya. Aku gak cuman mau ngobrol ke karyawan, aku gak ingin hanya mendewasakan karyawan, aku juga ingin mendewasakan para pemilik bisnis atau bos atau pemimpin. Untuk para pengusaha atau para pemimpin atau para direktur, business owner yang nonton konten ini. Ada satu hal yang perlu kamu dengar juga. Ada satu penelitian, ada satu data yang kamu harus dengar juga. Yaitu, aku bacain ya. Survei di Amerika ini ya. Di Amerika yang gajinya jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Survei di Amerika menunjukkan 2 dari 3 karyawan
Hidup paycheck to paycheck. Paycheck to paycheck tuh artinya akhir bulan duitnya habis. Gajian, duit banyak, akhir bulan duitnya habis. Itu paycheck to paycheck. Mereka bayar listrik, mereka bayar bensin, mereka bayar air, mereka kontrak rumah dan sebagainya, itu paycheck to paycheck. Oke? Gak punya tabungan. 2 dari 3 karyawan. Di Amerika itu yang gajinya jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Now imagine di Indonesia. Jangankan paycheck to paycheck bro. Fakta bahwa banyak orang yang hutang di pinjol itu membuktikan bahwa biaya hidup yang mereka miliki lebih tinggi daripada pendapatan yang mereka dapatkan. Ada berapa juta orang di Indonesia yang gajinya masih di bawah UMR. UMR aja sebenarnya ya itu nggak cukup kok untuk hidup layak. Dengan asumsi nggak punya rumah ya, dengan asumsi ngontrak rumah atau kos, nggak cukup, apalagi sudah menikah, apalagi punya anak, nggak cukup UMR itu. Nah fakta ini harus kamu lihat wahai para pengusaha, bahwa kamu terlambat membayar gaji karyawanmu 1 hari aja, itu bisa berarti satu keluarga nggak makan. And this is real, ini bukan hiperbola, this is real. Kamu nggak pernah berada di posisi mereka, makanya kamu nggak tahu, makanya kamu bilang, halah cuman telat sehari kenapa sih karyawan kok pada marah-marah? Because you don't understand. Ada karyawanmu yang gak bisa beli susu untuk anaknya atau pampersnya habis dan gak punya duit, harus pinjam ke saudara, ke adik dulu. Sorry bro, aku pinjam 100 ribu dulu, besok tak bayar, besok aku gajian. You don't understand that. Karena kamu hidup di dunia yang berbeda. Kamu gak pernah masuk ke alam kehidupan dan pikirannya karyawan-karyawanmu. So karyawan yang kamu label vokal, kamu label agresif, itu bukan agresif, itu bukan vokal, itu survival. Nah, sekarang dengan mengetahui hal ini, kenapa sih dua pihak ini ya, pihak stakeholder pengusaha dan stakeholder karyawan ini susah banget untuk saling mengerti satu sama lain? Ini yang sebenarnya bikin aku khawatir. Kalau soal customer kita pasti tahu lah ya. Jadi customer itu menginginkan produk yang bagus atau layanan yang bagus, tepat waktu, pembayaran bisa molor ya kan, bisa nyicil, bisa mundur 3 bulan, dapat kualitas terbaik, dapat layanan terbaik, cepat, tepat. Itu udah customer pasti mau yang terbaik dan mereka punya banyak opsi. Ini loh 2 stakeholder ini loh yang jadi problem yang bikin aku stressed ketika ngelihat konflik internal yang menurutku sangat amat bisa di-solve hanya dengan duduk bareng dan ngopi bareng. Ada satu konsep di psikologi namanya zero sum mindset. Ini menarik untuk kita bahas. Gampangnya gini, kita melihat kesuksesan orang lain sebagai ancaman untuk diri kita. Bukan alih-alih kesuksesan orang lain dilihat sebagai sesuatu yang bisa dipelajari dan menginspirasi, tapi justru dilihat sebagai ancaman. Itu zero sum mindset. Jadi waktu ada karyawan yang lihat bosnya happy dengan kondisi finansialnya, kaya, sukses, yang muncul di kepalanya alih-alih pengen belajar dan pengen nabung ketika nanti aku lebih matang, aku mau usaha sendiri, yang muncul di kepalanya justru, buset aku yang kalah nih, aku yang dimanfaatin nih. Misalnya ada karyawan yang gajinya udah di atas market dah, di atas rata-rata. Misal rata-rata di profesimu 9 juta atau 10 juta, kamu udah dapat 12 juta nih. Tapi hanya karena kamu ngelihat bosnya punya income 100 juta per bulan, kamu nganggap kamu pihak yang kalah. Itu zero sum mindset. Padahal kekayaan bos mau punya 1 M atau 2 M itu sebenarnya gak ada hubungannya kan dengan pencapaianku. Pencapaianku maksudnya apa? Dengan skill, pengetahuan, wawasan, pengalaman yang aku punya. Di luar aku dihargain 10 juta, kalau aku bisa dapat 12 juta artinya aku menang dong dibanding orang-orang di perusahaan lain. Harusnya kan gitu. Tapi alih-alih dia membandingkan dengan logis, dengan rasional, dia malah membandingkan dengan pebisnis. Dan dia buang itu input yang tadi kita udah bahas, resiko-resiko bisnisnya, harga-harga yang harus dibayar oleh pengusaha tersebut untuk mencapai di level tersebut. Nah problemnya di situ, otak kita tidak selalu logis. Makanya tadi di awal aku udah bedah bahwa di setiap stakeholder itu ada spektrumnya ya. Tugasmu cuman mengetahui apakah bosmu masih ada di kategori yang tengah lah. Orang ya namanya pengusaha lah, namanya pebisnis lah, businessman lah, business person lah. Selalu mencari keuntungan yang lebih besar lah. Dia selalu membuat sistem yang ingin memastikan bisnisnya lancar dan sustainable. Itu masih di tengah atau udah extreme evil. Itu doang tugasmu. Tugasnya pengusaha juga gitu waktu menyeleksi siapa orang yang dimasukkan ke keluarganya, keluarga perusahaannya. Kalau masih di tengah, orang kadang vokal, orang kadang protes, jangan dilabel dia toksik. Dia mah manusia biasa yang punya kebutuhan. Kalau kamu maunya yang ekstrim positif, yang nurut, yang manut, ya monggo cari. Tapi jarang sekali orang-orang kompeten dan profesional, orang-orang ahli di bidangnya tunduk manut seperti itu.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Dan menurutku ini juga paling jarang dibahas ya. Yang orang-orang juga jarang memahami konsep ini. Dari segitiga stakeholder tadi, sebenarnya di tengahnya itu ada yang namanya resource pool. Jadi ini owner, ini karyawan, ini customer ya. Di tengahnya itu ada resource pool. Bisnis selalu punya ini, oke? Apapun itu. Resource pool ini kolam sumber daya. Let's say ini tempatnya duit itu ada di tengah sini. Yang biasanya customer bayarkan menggunakan duit tentang untuk membeli produk atau jasa dari perusahaanmu, duitnya itu masuk ke tengah resource pool ini. Atau ini juga bisa dalam bentuk modal usaha, modal awal itu juga di sini. Working capital juga ada di sini. Resource pool ini, let's say angkanya 100 ya. Begitu customer ngebeli, ngasih uang 100 ini ke perusahaan, perusahaan ini akan mengeluarkan sebagiannya dikembalikan ke customer dalam bentuk produk atau jasa. Contohnya HP deh, iPhone. Kamu tahu iPhone dengan spesifikasi, dengan chip, dengan bahan, dengan memori, RAM, apalah itu kamera, kualitas kamera dan sebagainya itu kan ada harganya itu sebenarnya kan. Semua itu dalam satu iPhone itu di total value-nya berapa sih sebenarnya? Dari 100 atau let's say 20 juta itu 100%-nya. Dari 20 juta yang kita bayarkan ke Apple, yang sebenarnya masuk ke Apple dan kembali ke kita dalam bentuk produk itu berapa? Let's say 50, oke? Jadi kita keluarkan uang 100, sebenarnya yang kita dapatkan sebagai customer itu 50. Dalam bentuk HP. HP ini speknya sebenarnya value-nya 50. Bisa nggak dibuat speknya sebenarnya sesuai dengan duit yang kita keluarkan? 20 juta, kita dapat spek seharga 20 juta. Ya bisa, tapi perusahaannya nggak akan punya duit untuk ngebayar karyawannya. Dan perusahaannya juga nggak akan punya profit untuk diberikan kepada pemegang saham. Oke, that's why pebisnis harus bisa membuat produk yang tetap menarik di sisi customer tapi juga tetap ada keuntungan. Clear ya? Nah, uang tersebut yang masuk itu dan setelah dikurangi ke customer sisa 50 kan. Nah 50 ini loh teman-teman, resource pool ini, duit ini diberikan berapa ke karyawan dan berapa ke pengusaha. Contohnya yang paling sering terjadi adalah ke karyawan itu 20. Untuk gaji karyawan biasanya beserta bonusnya, beserta liburannya, beserta insentif lah. Lalu apakah 30 sisanya dari resource pool itu akan masuk ke pemilik bisnis? Kenyataannya gak langsung masuk kantongnya owner. Kenyataannya sebelum masuk kantongnya owner ada satu filter tuh yang namanya organisasi, yang namanya perusahaan itu sendiri. Perusahaan itu untuk hidup dia butuh duit. Contohnya apa? Pengembangan karyawan, pelatihan, bayar sistem, beli sistem ERP untuk memastikan sistemnya from end to end-nya lebih bagus, lebih integrated. Kita kan pakai sistem itu berbayar. Untuk membayar biaya sewa, untuk membayar operasional OPEX-nya. Itu juga dari situ. Nah, baru sisanya masuk ke owner. Yang masuk ke owner ini juga kadang harus dipotong dengan bunga bank, di mana bunga bank itu dihasilkan dari outstanding atau piutang yang belum masuk ke kita, yang masih nyantol di customer telat bayar atau gagal bayar. Tapi kita cairkan duitnya lewat bank, dengan gantinya bank ngasih duit kita fresh money untuk bisa ngegaji karyawan, tapi ada potongannya, bunganya 7%, 8%. Nah 7 dan 8% ini yang diambil dari mana? Sama diambil dari sisa 30 resource pool tadi, 30 duit tadi. Paham gak ya? Semoga kamu bisa memahami ini, karena kalau kamu paham soal ini, kamu jadi tahu bahwa ternyata yang selama ini kamu lihat itu ilusi optik bro, ilusi optik. Dan yang paling menyakitkan teman-teman, bisnis dan pihak karyawan ini kadang nggak sadar bahwa apapun yang mereka lakukan, mengambil uang perusahaan secara berlebihan, misalnya pemilik bisnis dia serakah gitu, dia mengambil terlalu banyak. Dia nggak sadar bahwa langkah dia saat mengambil terlalu banyak ini justru bisa menghancurkan perusahaannya sendiri. Contohnya karyawan nggak pernah diajak liburan, gajinya sangat mepet, nggak pernah ada kenaikan gaji, nggak pernah ada apresiasi, memberikan hadiah lah, memberikan BPJS, memberikan asuransi, memberikan fasilitas-fasilitas tertentu itu nggak pernah lah ya. Semua diambil masuk ke kantongnya pengusaha. Karyawannya nggak ada yang diberikan training. Itu nanti cepat atau lambat harga yang harus dibayar adalah perusahaannya runtuh karena karyawannya pada meninggalkan mereka. Dan ketika karyawan meninggalkan mereka, customer mau ngebeli nggak ada yang kerja. Kamu akan sibuk rekrut terus, sedangkan rekrut itu juga memakan resource dari resource pool itu sendiri. Iya kan? Rekrutmen itu
Orang HR tahu loh harga dari rekrutmen itu berapa tiap orang, cost yang sebenarnya keluar. Seakan-akan kan nggak ada duitnya kan, ngerekrut baru, ngajarin orang baru, onboarding sampai orang itu produktif itu ada time delay to productivity 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, baru sampai akhirnya karyawan itu menjadi berkualitas seperti karyawan yang resign. Itu ada harganya, ada costnya dan bisa diangkakan. Sehingga pengusaha yang terlalu serakah dia akan menghancurkan bisnisnya sendiri. Tapi begitu pula karyawan yang secara tidak etis dia mengambil uang, contohnya nge-markup harga kong kali kong sama customer, main di belakang, sistem reimburse diakalin. Orang-orang ini teman-teman gak sadar bahwa uang yang mereka ambil itu berasal dari mana? Ya berasal dari resource pool yang sama. So you are not stealing from your boss, you are stealing from your friends, from your fellow workers. Yang harusnya ada duit lebih sehingga membuat bosmu memikirkan untuk menaikkan gaji atau memberikan bonus ke kamu dan timmu, jadi batal karena duitnya udah gak ada. Karena duit yang kamu ambil ya dari resource pool yang sama. I hope you understand this concept dan kamu menjadi orang yang lebih profesional dan lebih berintegritas dan lebih dewasa melihat fenomena bisnis ini. Oke, I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching. Please consider like, comment, and subscribe. Dan by the way, kalau kamu ingin menghubungi kami, Ace Human Resource, kamu bisa menghubungi kami lewat website kami atau dari kontak kami yang ada di deskripsi video. And if you want to accelerate your career, you can access our website untuk melakukan psikotes. Di website kami itu ada psikotes gratis yang bisa ngebantu kamu ngelihat apa kelebihanmu dan apa kekuranganmu, apa yang harus diimprove, dan kamu nanti bisa mengikuti satu sesi konsultasi karir. Dan dari sesi konsultasi karir itu kamu bisa ngobrol langsung mungkin sama aku atau mungkin sama tim yang lain untuk bisa mendapatkan gambaran dan gimana strategic plan, gimana planning, gimana career planning ke depan supaya kamu bisa mendapatkan pekerjaan impianmu atau karir impianmu. Aku Hasan Askari, thank you very much.